kembali lagi di channel Petualang Viva. Channel yang menyajikan rekomendasi tempat-tempat healing menarik buat teman-teman kunjungi bersama keluarga. Ada satu lagi rekomendasi akomodasi yang menarik di Wonosobo. Viva kali ini akan berbagi tentang pengalaman camping di tenda 2 lantai di Sikembang Glamping. Yuk ikutin video Viva sampai selesai. Halo, apa kabar teman-teman semua? Jika teman-teman membayangkan menginap di tenda cantik dengan pemandangan hamparan alam, kebun teh hijau yang sejuk dan menakjubkan terhampar di depan mata, serta berderet pegunungan di sekelilingnya, tempat ini sangat cocok sekali. Di sini teman-teman bisa merasakan sensasi berkemah glamor dengan fasilitas yang super nyaman. Suasananya asri, homey dan sejuk. Tentunya akan menjadi pilihan yang sangat cocok untuk dijadikan spot hiburan bersama keluarga ataupun teman-teman. Berada pada ketinggian sekitar 1400 meter di atas permukaan laut, teman-teman bisa membayangkan betapa sejuk dan segarnya tempat ini. Apalagi lokasinya yang dikelilingi beberapa gunung yang tampak gagah. Di sisi utara tampak menjulang pemandangan Gunung Cilik, Gunung Kembang, dan Gunung Sindoro. Sedangkan di sisi timur tampak gagahnya Gunung Merbabu. Jika teman-teman beruntung bisa menikmati sunrise di sisi sebelah timur ini. Di kejauhan bisa tampak Gunung Slamet di sisi barat daya yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Baiklah teman-teman, perjalanan kita mulai dari Jogja. Kami memilih jalur untuk melewati Temanggung dan Parakan karena menurut kami itu adalah jalur yang paling nyaman, walaupun sedikit beresiko untuk ada antrian kendaraan di daerah Borobudur, Magelang maupun di daerah Secang. Karena hari sudah siang, tidak lupa kami mampir di warung langganan kami, yaitu Warung Joglo. Warung ini terletak di jalan jurusan dari Parakan menuju Kertek sebelum tikungan atau pertigaan menuju Sikembang Glamping. Keistimewaan kuliner di daerah sini adalah memiliki view Gunung Sumbing di kejauhan. Setelah kenyang, kami melanjutkan perjalanan ke arah selatan. Nanti begitu menemui pertigaan ke arah Telaga Bedakah, kita belok kanan sampai melewati Telaga Bedakah. Lalu lanjut melewati perkebunan teh dan sampai ketemu ada tanda penunjuk arah sampai di Sikembang Glamping. Kita belok kanan nanjak ke arah Sikembang Glamping. Kita sampai teman-teman, setelah nanjak nanti ada pos keamanan. Di situ kita membayar retribusi Rp5.000. Barulah kita parkir di kawasan parkir Sikembang Glamping. Di sini kita akan check-in terlebih dahulu, lalu akan diantarkan di mana terdapat camping snail tent dan juga black tent. Kalau di bawah sini ada safari tent. Nanti akan kami ceritakan satu persatu.
kita sampai di daerah Snail Tent. Sebenarnya tempat ini belum 100% jadi ya teman-teman, karena resepsionis di area ini masih dibangun. Lalu rumput-rumput di bagian playground juga sepertinya baru saja ditanam. Lalu Snail Tent sebagian masih dalam tahap pembangunan juga, belum jadi. Tenda yang kita gunakan adalah tipe Snail Tent Suites. Tenda ini menghadap ke area perkebunan teh, dan di sebelah kanan atau di sebelah utara nampak Gunung Cilik Wonosobo. Turun ya, turun ya. Tipe tenda ini memiliki dua lantai, di mana lantai atas atau lantai dasar digunakan tempat tidur, sedangkan lantai basement atau lantai bawah digunakan untuk ruang makan dan kamar mandi. Terdapat juga teras kecil di bagian luar di bawah, dan jendela besar di ruang makan maupun di kamar mandi yang dapat digunakan untuk melihat kebun teh di depan. Akomodasi ini dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas terbaik, seperti kamar mandi yang dilengkapi water heater, parkiran yang memadai, bangku-bangku kayu panjang di luar ruangan, listrik dan penerangan, bahkan ada paket wisata jeep dan taman bermain serta fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi memang tipe Snail Tent ini walaupun baru tetapi sudah cukup laris, sudah cukup viral, karena waktu kami menginap sudah penuh dipesan orang. Untunglah kami dapat tenda pilihan kami, yaitu di pojok, yaitu tenda nomor 34. Jadi tipe tenda Snail ini ada 3 macam ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah Snail Suites, lalu ada Snail Double dan Snail Quad. Nanti akan kami tampilkan bedanya. Yang jelas kalau yang tipe tenda Suites itu ada 2 lantai, sedangkan tipe Quad dan Double hanya 1 lantai, dan tenda tersebut menghadap ke arah utara, ke arah Gunung Cilik. Lalu ada kebun sayur di situ, tidak menghadap ke perkebunan teh. Nah, ini tenda yang kami tempati, tipe Snail Suites nomor 34. Pastikan teman-teman mengincar tenda ini ya, karena view-nya paling bagus. Lalu tipe yang kedua adalah tipe Snail Double. Tipe Snail Double ini hanya 1 lantai, dan di dalamnya terdapat kamar mandi dengan shower standar ya teman-teman ya. Tetapi tempat tidurnya hanya 1 tempat tidur double, jadi hanya bisa untuk 2 orang. Sedangkan untuk tipe tenda Snail Quad, tempat tidurnya ada 2 buah tempat tidur double, sehingga bisa ditempati standar 4 orang. Di bagian bawah dari tipe tenda Snail terdapat 1 kelompok tenda Black Tent, di mana tendanya berwarna hitam dan berbentuk segitiga, tapi tempat tidurnya hanya tempat tidur double. Sedangkan untuk tenda tipe Safari dan tipe Indian berada jauh di bawah di tempat kita check-in tadi. Terdapat 2 tipe tenda Safari, yaitu Safari Double dan Safari Triple. Tenda Snail tipe Suites ini adalah pilihan mewah dengan 2 lantai, dilengkapi dengan sofa bed dan pemandangan luar biasa. Harga per malam untuk tipe ini dimulai dari Rp1.300.000 pada saat weekdays dan Rp1.500.000 pada saat weekend. Fasilitasnya adalah 1 bed king size, 1 bed queen size,
Lalu breakfast untuk 4 pax, sofa bed, bathroom dengan bathtub, water heater, kitchen set, air cooler, kopi dan teko listrik, air mineral, toiletries, handuk, meja kursi portable, serta tenda seluas 80 meter persegi. Walaupun ketika kami tiba di sini cuacanya sedang cerah dan panas, ternyata di sore hari kabut mulai turun dan cuaca mulai dingin. Teman-teman pastikan membawa baju hangat karena pada malam hari ini di sini suhu bisa turun sampai 10 derajat Celcius atau bahkan lebih rendah. Untuk makanan kita bisa pesan dari Si Kembang Glamping ini, ada cafe di bawah, kita bisa pesan melalui WA. Jadi tidak perlu pergi keluar jauh-jauh mencari makan malam. Sebenarnya banyak terdapat aktivitas yang bisa dilakukan di Si Kembang Glamping ini. Di antaranya adalah barbecue party. Salah satu kegiatan yang seru bisa teman-teman coba adalah barbecue party. Selain memesan makan malam, kita juga bisa memesan paket barbecue dengan harga paket berkisar dari Rp230.000 sampai Rp350.000. Dapat daging ayam, daging sapi, dan juga sosis beserta peralatan untuk memasak dan bahan-bahan untuk memasak barbecue tersebut. Ketika malam hari, cuaca selain dingin juga anginnya cukup kencang ya teman-teman, jadi terasa lebih dingin. Setelah semalam beristirahat, pagi menjelang, matahari mulai terbit. Suasananya sangat cantik ya teman-teman. Kami beruntung waktu di sini di pagi hari tidak hujan dan cukup cerah, sehingga kami dapat menyaksikan sunrise di sisi timur. Di sebelah timur nampak menjulang Gunung Sumbing ya teman-teman, sangat cantik sekali ya. Banyak spot-spot foto instagramable, jadi aktivitas foto-foto ini menjadi menarik karena pemandangannya sangat cantik. Jangan lupa membawa peralatan yang memadai seperti kamera, smartphone maupun drone. Aktivitas yang lain yang dapat dilakukan adalah teman-teman dapat mendaki Gunung Cilik. Bagi yang suka trekking, teman-teman bisa mencoba aktivitas mendaki Gunung Cilik yang jaraknya hanya sekitar 3 km dari Si Kembang Glamping. Teman-teman bisa menggunakan jasa ojek dari area glamping menuju parkiran, untuk kemudian teman-teman bisa trekking menuju puncak Gunung Cilik. Aktivitas lain yang dapat teman-teman lakukan adalah hiking pagi di kebun teh. Berlokasi di tengah hamparan kebun teh yang hijau dan sejuk, teman-teman bisa berjalan-jalan di tengah kebun teh sambil mengobrol santai dengan para ibu-ibu pemetik teh. Tentunya aktivitas ini menjadi pengalaman yang sangat berkesan di tengah libur bersama keluarga.
jagged spires, a dance of dreams and old desires. White mist drifts where eagles soar, carving secrets through heaven's door. Glacial eyes watch skies unfold, frozen giants, proud and bold. Rise with me where the air is thin, feel the earth beneath your skin. Echoes call through the boundless shroud, freezing giants, proud and bold. A symphony the wild has spun, the beating heart of stone and sun, each whisper wrapped in ancient lore. This is the place our spirits soar. Snowflakes kiss those granite towers, frozen blooms in fleeting hours. Below the heavens, soft and sweet, eternity leads where skies and earth meet. Rise with me where the air is thin, feel the earth beneath your skin. Echoes call through the boundless shroud, freezing giants, proud and bold. Skin. Echoes call through the boundless shroud, between the peaks and the silver cloud. Between the peaks and the silver cloud. Si Kembang Glemping terletak di Dusun Kali Urip, Desa Damarkasiem, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Resmi dibuka tahun 2021, tempat ini langsung menjadi wishlist karena keindahan alamnya. Bahkan kalau teman-teman malas untuk beraktivitas fisik lainnya, teman-teman dapat menghabiskan waktu di sini hanya sekedar duduk-duduk, bermalas-malasan menikmati sejuknya udara pagi sambil memandangi keindahan alam di sekitarnya. Si Kembang Glemping buka setiap hari, jadi kalian bisa datang kapan saja, tapi ada waktu khusus untuk check-in dan check-out, yaitu untuk check-in pukul 15 WIB atau pukul 3 sore, sedangkan check-out paling lambat pukul 12 WIB. Jika menginginkan pemandangan terbaik, pastikan datang di saat musim cuaca cerah. Di sini ketika cuaca cerah, teman-teman bisa menikmati pemandangan 3 gunung sekaligus, yaitu Gunung Kembang, Gunung Sindoro, dan Gunung Cili. Itu gunung-gunung yang di dekat ya. Yang jauh nanti ada Gunung Sumbing, dan bahkan yang paling jauh terlihat Gunung Slamet. Walaupun jaraknya jauh, ketika cerah bisa terlihat dari sini. Hanya saja memang terlihat kecil ya teman-teman. Ada beberapa tips yang dapat kami berikan kalau teman-teman ingin menginap ataupun melakukan glamping di sini atau camping di sini. Yang pertama adalah selalu bawa pakaian hangat. Suhu di Si Kembang Glemping bisa menjadi sangat dingin, terutama pada malam hari. Karena memang malam hari anginnya cukup kencang ya teman-teman. Jadi di luar terasa sangat dingin. Pastikan kalian membawa jaket tebal dan pakaian yang sesuai. Lalu tips yang kedua adalah sebaiknya teman-teman melakukan reservasi terlebih dahulu. Karena tempat ini sangat populer, sebaiknya lakukan reservasi jauh-jauh hari. Dan jangan lupa pilih kamar atau tenda nomor 34 kalau ingin menginap di tenda Snail Suites.
Tips yang ketiga adalah jangan lupa untuk cek perakiraan cuaca di wilayah Wonosobo. Jika sedang musim hujan, pastikan membawa perlengkapan tambahan untuk kelengkapan atau kenyamanan dalam perjalanan. Nah, ini kita mau check out ya teman-teman. Untuk check out nanti kita dibantu oleh petugas untuk membawa barang ke dalam kendaraan. Tapi proses check outnya kita kembali ke bagian bawah di dekat tenda safari. Nanti sekalian akan kami tunjukkan situasi atau kondisi di tempat tenda safari tersebut. Ini di bagian tenda safari ya teman. Memang terlihat berantakan karena ini para penghuni tenda safari baru saja check out ya teman-teman, dan mungkin belum dibersihkan oleh petugas. Jadi memang terlihat ada beberapa barang bahkan kasur diletakkan di luar karena memang sedang proses dibersihkan setelah check out. Kalau kami lihat tempat ini sebenarnya cukup menarik apabila digunakan oleh rombongan besar karena memang bisa melakukan aktivitas di depan tenda untuk banyak orang. Setelah proses check out selesai, kami melanjutkan perjalanan pulang. Keluar dari Si Kembang Glemping ini kami mengambil jalur belok ke arah kiri kembali ke arah Parakan. Kenapa kami tidak melewati Purworejo atau Borobudur? Karena dulu pernah pengalaman melewati Borobudur, ternyata jalannya agak sempit dan ternyata pernah kami macet di Pasar Kretek selama 1,5 jam. Demikian teman-teman perjalanan kali ini. Ikuti video VV yang lain dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Makasih.